Jelang hadapi Laos, Sintayong akui pemain timnas Indonesia kelelahan dan capek. Sintayong ungkap alasan dibalik eksperimen posisi pemain timnas. Selengkapnya hanya di channel ini. But half chances, what a pick! Anything but Langner got a man going. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengakui apabila anak asuhnya mengalami kelelahan dan keletihan menjelang duel melawan timnas Laos pada partai kedua grup B Piala AFF. Menurut jadwal, duel antara timnas Indonesia melawan Laos ini bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo pada hari Kamis. Laga ini memang hanya berjarak begitu dekat dengan partai skuad Garuda sebelumnya, sebab mereka baru saja melangsungkan pada laga pertama melawan Myanmar pada hari Senin. Rombongan skuad Garuda pun baru tiba di kota Bengawan untuk partai melawan Laos pada hari Selasa. Itulah sebabnya, kata Sintayong, para pemain timnas Indonesia sangat lelah jelang laga kedua ini. Ini menjadi pertandingan kandang pertama kami di ajang Piala AFF, setelah kemarin bermain di kandang Myanmar dan menang dengan skor 1-0. Pemain saat ini merasa sangat lelah dan capek, kata Sintayong. Namun, Sintayong akan tetap berusaha memaksimalkan waktu yang ada agar pemainnya lebih siap menghadapi Laos. Dari segi persiapan, skuad Merah Putih juga tidak punya waktu lama untuk melangsungkan latihan, sebab mereka hanya punya 1 kali sesi latihan resmi menjelang pertandingan ini. Momen inilah yang jadi satu-satunya kesempatan bagi pelatih asal Korea Selatan itu untuk membenahi kekurangan dan memberikan strategi. Namun demikian, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa bermain lagi melawan Laos, walaupun latihan kami untuk laga ini hanya 1 kali saja. Selain itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu juga menyoroti komposisi pemain timnas Indonesia yang rata-rata berusia 20 tahun. Ini jadi skuad paling muda di Piala AFF 2024. Oleh karena itu, Sintayong berharap supporter dan fans timnas Indonesia memberikan dukungan penuh agar para pemain bisa terpacu untuk menampilkan performa terbaiknya, sekaligus meningkatkan kualitasnya. Pada pertandingan pertama, skuad kami rata-rata usianya tidak sampai 20 tahun. Jadi saya ingin meminta kepada para fans sepak bola Indonesia untuk memberikan dukungan penuh agar pemain-pemain muda ini bisa berkembang lebih jauh, ujarnya. Saat ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua klasemen sementara di grup B. Mereka mengumpulkan 3 poin dari 1 pertandingan. Jumlah ini sebetulnya setara dengan milik Vietnam. Hanya saja, Vietnam itu unggul selisih gol ketimbang tim Merah Putih. Pasalnya, mereka berhasil menumbangkan Laos dengan skor telak 4-1 pada pertandingan perdana di grup B. Sintayong mengungkapkan alasannya melakukan sejumlah eksperimen terhadap para pemain pada melawan Myanmar. Pada pertandingan yang berlangsung di Myanmar, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang mengalami reposisi atau perubahan posisi yang berbeda dari biasanya. Misalnya, Pratama Arhan yang dipasang sebagai wingback kanan, lalu Doni Tripamungkas yang biasanya menempati pos wingback kiri atau sayap kiri justru dipasang untuk menempati pos back sejajar dengan tengah. Di babak kedua, reposisi di timnas Indonesia masih belum terhenti. Giliran Asnawi Mangku Alam yang diplot sebagai mengisi wingback kiri, padahal pemain berusia 24 tahun itu biasanya diturunkan jadi back kanan atau wingback kanan. Menurut Sintayong, perubahan posisi semacam ini memang dilakukan karena pemainnya mampu menjalankan peran baru tersebut, sehingga pemain yang posisi naturalnya berada di kanan bisa digeser ke kiri sebaliknya. Alasan lainnya yang mendasari pelatih asal Korea Selatan itu melakukan ialah karena dia masih mencari komposisi terbaik dari skuad Garuda. Otak-atik posisi pemain ini diharapkan bisa mendongkrak performa anak asuhnya. Para pemain yang seharusnya bermain di posisi kiri bisa juga bermain di kanan. Sebaliknya juga sama. Memang saya sedang mencari pilihan terbaik dengan cara apa yang untuk membuat kami punya performa lebih bagus. Selain itu, Sintayong juga menegaskan,
soal pentingnya menyiapkan perubahan. Menurutnya, perubahan ini tak hanya berada dalam aspek posisi pemain saja. Sebab menurut Sintayong, timnas Indonesia juga butuh pemunculan perubahan dari segi taktik dan formasi. Bukan tak mungkin, eksperimen ini bakal kembali muncul pada laga berikutnya. Selain itu, memang terkadang dibutuhkan juga untuk melakukan perubahan taktik dan formasi atau posisi-posisi dari para pemain timnas Indonesia. Pada pertandingan selanjutnya di grup B, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Laos. Laga ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengumpulkan 3 poin dari 1 pertandingan. Jumlah ini sebetulnya setara dengan Vietnam. Hanya saja timnas Vietnam unggul selisih gol ketimbang tim merah putih.